balik lagi ke yang tadi, aku senang sekali sebetulnya bisa share di sini dengan, mengawali kata-kata bahwa we're all in this together. Jadi mungkin selama webinar series ini juga udah banyak kayaknya ya yang membahas tentang kecemasan, terus gimana menghadapi karantina dan lain-lain gitu. Di sini aku pengen share, kenapa sih penting untuk kemudian kita merasa bahwa kita ngelewatin ini bersama-sama, kamu nggak sendirian gitu ngelewatin ini. Karena ternyata, kalau kita coba telaah lagi, ketika kita merasa, apa sih ini, apa namanya, kok rasanya buruk banget ya, semua tuh berasanya kayak nggak nyaman kok jadinya, semua berubah dan ini sangat nggak enak, tetapi kita merasakannya hanya sendirian, itu akan berasa lebih berat dibandingkan kita melihatnya ini adalah juga bagian dari, permasalahan yang dialami secara global gitu, yang secara bersama-sama kita ngelewatinnya, gitu. Oleh karena itu aku coba kasih judul untuk sharing kali ini adalah "We're all in this together" gitu. Jadi sama-sama untuk memperkuat kesadaran lagi bahwa, oke nih kita ngelewatinnya bareng-bareng, kita nggak sendirian aja di sini, gitu. Boleh di next lagi aja, Mbak? Ya, oke. Nah, sebelumnya menjadi penting nih, kan tadi juga sempat disinggung ya oleh Mbak Sifat kalau, mudah sekali untuk saat ini kita merasa stres gitu ya, cemas, terus kemudian mungkin juga mood-nya jadi fluktuatif, jadi nggak nyaman gitu ya. Wajar sekali, bahwa kita perlu juga menyadari ini yang namanya sebuah perubahan. Nggak ada perubahan yang, nyaman gitu ya, maksudnya perubahan itu ya cenderungnya nggak nyaman dan menantang gitu. Nah, tapi dengan kita memahami perubahan-perubahan tersebut, kita juga jadinya cenderung bisa lebih mampu nih ada potensi untuk mengatasi perubahannya gitu. Dibandingkan kita melihat perubahan itu adalah sesuatu hal yang hanya menantang aja, tapi tanpa tahu nih sumber daya apa ya yang bisa kira-kira kita upayakan untuk menghadapi perubahan ini sendiri. Kenapa aku mulai dari sini? Karena kita harus tahu dulu bahwa kondisi kesepian yang berkaitan dengan pandemik ini berarti kan semuanya ada sumbernya. Adalah kita kita juga bagian dari humanity gitu ya. Lah, nah, jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu, lalu nanti perubahan-perubahan ini akan kita lihat sebagai apa nih, gitu. Intinya adalah melihat perubahan juga sebagai sebuah kesempatan untuk kemudian kita beradaptasi dalam situasi yang nggak nyaman ini, gitu ya. Ini hanya sedikit prolog untuk kemudian teman-teman dan kita semua bisa lebih memahami, kondisi pandemik itu sebenarnya apa sih, gitu ya, dan apa yang membuat kita jadinya merasa nggak nyaman. Oke. Boleh di-next, Mbak Sifat. Oke. Ya, oke. Eee, apa sih sebetulnya rasa sepi atau, kesendirian itu? Sebetulnya kalau secara makanya tadi aku bilang di sini aku mungkin nggak akan banyak-banyak ngomongin tentang, apa ya, teoritisnya kayak gimana, tapi kita ulas sedikit aja. Intinya adalah rasa sepi itu kan, berupa perasaan ketidaknyamanan ya, perasaan ketidaknyamanan karena adanya gap nih antara kebutuhan kita terhadap interaksi dengan orang lain, tapi realita yang adanya nggak seperti itu, gitu ya. Apalagi dengan kondisi pandemik sekarang ini, yang kita hadapin tuh justru, apa namanya, semuanya serba dari rumah, gitu ya. Belum tentu juga dengan di rumah itu kita masih bisa terkonek sama orang-orang di luar sana dengan media sosial, kadang juga enggak, gitu. Sehingga kebutuhan kita untuk berinteraksi sosial tadi tidak terpenuhi seperti sebagaimana sebelumnya, gitu. Nggak sama nih, nggak kayak dulu lagi, gitu ya. Perubahannya jadi berbagai macam, bentuk gitu, dan itu bikin kita cenderung nggak nyaman, gitu. Nah, kadang bahkan perasaan-perasaan sepi itu juga kemudian mendorong kita merasa terisolate juga nih, merasa terisolasi, yang semakin kemudian memperburuk
dan bahkan membuat kita jadi punya pandangan yang cenderung negatif juga ke diri sendiri. Nah, ini sebetulnya akan nih, kalau misalnya saat muncul tuh pikiran-pikiran kayak, aduh kenapa sih kayak gini, gitu ya, aku buruk banget sih kayak gini, kok misalnya aku tuh nggak seproduktif yang lain sih, gitu. Terus kemudian aku tuh kok di rumah cuma gini-gini doang dan lain-lain. Dan semua statement-statement negatif yang akhirnya menjebak kita tuh ke si perasaan kesepian tadi, gitu. Dan semakin memperbesar rasa sepinya dan semakin membuat kita seperti kayak ya udahlah memang takdirnya kayak gini gitu. Dan itu bikin kita justru cenderung mau bikin apa ya, border gitu sama orang lain, bikin batasan-batasan dengan orang lain. Tuh. Oke, kita next lagi. Oke. Nah, di sini sebetulnya kalau misalnya teman-teman pernah dengar konteks yang namanya self compassion, aku sebetulnya mengangkat makna dari humanity itu sebetulnya dari elemen di dalam self compassion. Jadi begini, ketika kesepian itu muncul, itu kan salah satunya dipicu juga oleh perasaan self pitying nih ke diri sendiri. Jadi muncul negatif self concept. Jadi konsep-konsep yang cenderung negatif tentang diri sendiri gitu ya. Merasa dirinya imperfect lah, merasa dirinya kurang, never enough gitu ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau nih memberikan rasa sayang dan rangkulan ke diri sendiri, itu sebetulnya bisa banget dengan cara melihat I'm a part of humanity juga, gitu. Kenapa sih ini jadinya penting? Jadi kan sebetulnya di dalam self compassion itu, yang pertama adalah penting untuk kemudian be kind to ourselves. Jadi kita sayang dulu nih sama diri sendiri. Nah, sebetulnya konsep kedua adalah caranya sayang sama diri sendiri itu adalah melihat kita ini juga bagian dari orang-orang lain, gitu. Ini akan jadinya lebih mudah dibandingkan kita ketika kita hanya mengkritik diri kita sendiri. Memang udah buruk kok. Terus kemudian memang apa namanya aku nih apa poor me atau kayak kata-kata yang mengasihani diri sendiri gitu. Dan hal itu justru akan semakin memperbesar rasa kita ingin mengisolasi diri gitu. Jadi sebetulnya aku pengen sharing di sini adalah hati-hati sekali dengan inner critics yang justru bisa memunculkan kita tuh semakin merasa sepi nih, merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Seperti itu. Nah, kalau begitu, sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah lihatlah kalau kita ini juga bagian dari semua orang, gitu. Bagian dari semua manusia yang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bagian dari semua manusia yang saat ini nih lagi di masa pandemik ini juga ngelewatin hal-hal yang sama beratnya, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi merasa kok rasanya gak berubah-berubah ya gitu. Ya memang di saat ini kita memang lagi berusaha untuk beradaptasi terus dan itu adalah hal yang sangat normal gitu. Kok ngerasanya nggak produktif ya, kok ngerasanya masih gitu-gitu aja ya. Dan itu bikin kita makin merasa buruk, makin merasa diri kita sendirian gitu, makin merasa kayak ya udahlah aku mending gak usah terkonek sama orang lain dibandingkan orang lain tahu kondisi aku gimana, itu justru semakin akan memperburuk. Tapi kalau kita melihatnya oh enggak kok, ini tuh juga sebetulnya yang lain juga merasakan hal yang sama nih, hal yang serupa. Sehingga itu jadi membuat kita jadi lebih nyaman, lebih tenang gitu melewati masa-masa yang nggak mengenakan ini. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, lalu sebetulnya kalau seperti itu bagaimana ya caranya mengelola kesendirian nih atau rasa sepi di masa pandemik ini? Salah satu yang jadi penting adalah mempraktekkan apa yang namanya self compassion atau self care atau yang sekarang lagi apa namanya lagi sangat sering dibicarakan itu adalah sebagai self love gitu ya. Yang tadi tuh memulai memunculkan kalimat-kalimat yang lebih apresiatif juga ke diri sendiri. Gak hanya terus-menerus melakukan kritik gitu ya, gak terus-menerus keras sama diri sendiri. Cukupkanlah, sudahi untuk kemudian apa namanya hard to ourselves gitu ya. Izinkan aja emosi-emosinya memang muncul. Emang kenapa kalau misalnya lagi muncul rasa marah, rasa sedih,
ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya rasa sepi atau sendiri itu muncul dan itu adalah hal yang normal. Izinkan aja juga untuk perasaan-perasaan itu muncul. Jangan kemudian semuanya diusahakan untuk dilawan. Nggak mau nih, nggak boleh ada perasaan ini. Kan kita tuh harus kuat, nggak perlu untuk mengusahakan sedemikian rupa gitu ya. Jadi izinkan aja untuk emosinya muncul. Kemudian penting juga untuk kemudian punya nih aktivitas-aktivitas yang beragam, yang juga variatif, yang juga menyenangkan, agar kita semua juga bisa tetap aktif gitu ya. Dan jangan lupa sebetulnya penting juga adalah punya jadwal yang punya jadwal atau semuanya itu tersusun secara reguler itu juga akan lebih baik. Begitu. Terus keep connected gitu. Jadwalkan secara berkala untuk ketemu secara virtual dengan orang-orang yang kita sayang gitu ya. Misalnya ada orang tua, terus kemudian sahabat-sahabat gitu. Cukupkan kalau misalnya lagi terpikir udahlah mau sendirian aja dan lain-lain, itu justru nggak menyehatkan. Jadi punyalah jadwal yang berkala untuk terus berkomunikasi dengan mereka. Dan sebetulnya banyak cara-cara yang lain, tinggal dicari aja cara yang kemudian dirasa paling cocok untuk teman-teman. Begitu. Oke. Oke. Next-nya adalah perlu kita pahami bahwa ini kan kita melewatinya bersama nih, gitu ya. Maka saat ini waktunya kita juga untuk saling berikan dukungan dan bantuan. Kenapa ini jadi penting? Waktu itu aku juga sempat ngobrol dengan teman-teman, karena sekarang itu jadi cenderung apa ya namanya, kadang kita juga sudah sibuk sendiri, terus kemudian kadang kita juga sibuk dengan urusan masing-masing sehingga lupa gitu untuk menanyai kabar teman. Di sini cobalah kita untuk mulai lagi saling beri dukungan dan kemudian saling juga beri semangat seperti itu ke orang-orang yang kita sayang, seperti itu. Kemudian stop stigma. Kenapa sih ini jadi penting? Karena di kondisi yang sekarang ini cenderung banget nih, kita misalnya selain stigma-stigma sosial tentang COVID-nya sendiri ya, kita mungkin jadinya kayak melihat orang-orang yang kurang produktif atau misalnya orang-orang yang mungkin misalnya dia punya keterbatasan untuk melakukan sebuah aktivitas, akhirnya muncul judgement. Cukupkan. Tidak perlu banyak judgement, stop stigma-stigma yang sifatnya negatif seperti itu. Begitu. Lalu terakhir, penting untuk kemudian meningkatkan terus kesadaran-kesadaran bahwa kita memang sedang sama-sama ngelewatinnya. Ini semua tadi aku dapat dari catatan dari Himpunan Psikologi Pusat di Indonesia. Seperti itu. Kayaknya udah selesai ya Mbak Sifat. Sedikit sebetulnya untuk sharing. Oke. Ya, ya halo Mbak Sifat. Oh alah, dari tadi aku di-mute ternyata ya. Oke, maaf tadi aku nge-mute pada saat tadi aku udah ngomong ya. Jadi terima kasih sekali Mbak Dila untuk informasinya tentang bahwa sebetulnya dalam kondisi pandemi saat ini kita tidak sendiri. Ini merupakan sesuatu yang new normal ya, new normal. Dalam artian new normal di sini adalah ini adalah yang akan menjadi kebiasaan baru kita ke depan. Kita nggak pernah tahu nih kira-kira pandemi ini, karantina ini akan berakhir kapan. Tapi salah satunya adalah kita harus mulai membiasakan dengan kondisi saat ini. Oke, Mbak Dila ini sudah ada yang nanya nih. Pertanyaannya, suara saya sudah kedengaran Mbak Dila? Ya, sudah. Sip. Ini ada yang bertanya, ini private, Kak mau tanya dong gimana kalau misalkan udah memberikan emosi-emosi itu hadir, tapi tetap terkadang ada perasaan was-was muncul karena efek kesendirian itu.
hal ini karena saya sendiri di rumah, jadi nggak ada siapa-siapa, Mbaknya di rumah sendirian. Jadi perasaan Mhm. was-was, ini masih ada karena efek kesendirian. Apa yang harus dijalankan? Oke, tadi katanya, sebetulnya dia sudah mencoba untuk melakukan, maksudnya mengizinkan emosi-emosinya, gimana Betul, tadi? sudah mengizinkan emosi-emosi itu hadir dalam dirinya. Dia sudah, Mmm. mengizinkan emosi-emosi itu hadir dalam dirinya, tapi tetap aja ada perasaan was-was, yang muncul karena efek kesendirian. Kondisinya adalah saat ini di rumah hanya tinggal sendiri, jauh dari orang tua. Mhm mhm. Oke, mmm nanti aku dengan apa namanya, oke, thank you buat pertanyaannya. Eee, tapi dengan statement seperti itu jadinya aku bertanya-tanya apakah kemudian juga sudah ada yang diusahakan. Tapi, pada dasarnya konsepnya gini nih, kalau misalnya kita memang mengalami sebuah ketidaknyamanan, secara psikologis gitu ya, dan memang hal yang pertama perlu dilakukan adalah untuk peka dulu sama emosi itu dan mengizinkan tadi yang aku bilang, memvalidasi. Izinkan itu artinya sebetulnya memvalidasi emosinya, gitu. Eee, me apa namanya, membolehkan atau apa ya namanya, mewajarkan bahwa oke, it is okay to feel sad misalnya, atau misalnya, ya nggak apa-apa juga kalau misalnya sekarang memang rasanya belum nyaman dan tidak perlu memaksakan diri harus nyaman sekarang, gitu ya. Itu sebetulnya bentuk dari memvalidasi. Kenapa memvalidasi ini penting? Karena memang nah nanti balik lagi tuh ke yang awal sekali. Kondisi perubahan ini atau misalnya, ketidaknyamanan ini kan tadi memunculkan rasa kesepian. Ini sama aja kayak stage-stage kalau misalnya kita lagi ngalamin yang namanya kehilangan atau misalnya ada sesuatu hal yang buruk yang menimpa kita. Jadi memang terkadang emosinya juga akan naik turun gitu. Maksudnya kadang kita udah bisa rilis tuh, udah bisa ngeluarin rasanya, tapi kadang juga masih muncul tuh ketidaknyamanannya, gitu ya. Tetap sebetulnya konsepnya balik lagi kepada, ya nggak apa-apa, diizinkan terus aja emosinya untuk kemudian muncul, dan kemudian diolah emosinya, diterima dulu tadi emosinya seperti apa, lalu baru nih nanti mencari tahu apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan untuk setidaknya bisa merangkul diri kita sendiri, gitu. Jadi maksudnya, emosi itu yang jelas tidak perlu diabaikan, tidak perlu kemudian dipaksa untuk, hilang, gitu. Jadi nggak apa-apa untuk kemudian dirasain terus, tapi sambil juga terus diolah, gitu. Kita berikan waktu untuk mengolahnya. Tapi juga maksudnya memberikan waktu itu nggak harus yang besok atau 1 minggu lagi harus selesai, enggak. Mungkin aja nanti minggu depan, udah baik-baik aja, tapi besokannya muncul lagi, gitu. Nah, jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya seperti itu, di dicarikan saja mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa nih, apa ya namanya, practicing tadi kayaknya yang jadi penting ya. Kalau misalnya sendirian itu kan identik dengan perenungan-perenungan gitu. Kita identik dengan melakukan, pemikiran-pemikiran yang mungkin, "Kenapa sih aku kayak gini?" Apa namanya, "Kayaknya kayaknya cenderung ini banget deh, kayaknya menyedihkan banget deh," dan segala macam. Nah, kritik-kritik kayak gitu mungkin yang perlu juga kita cari tuh, apanya namanya, pengendaliannya, agar kita nggak terus termakan oleh kritik-kritik negatif tadi terhadap diri sendiri. Oke. Jadi supaya, kita terima aja dengan kondisi bahwa perasaan-perasaan itu hadir, tapi dengan kita perlahan-lahan mencari cara yang pas untuk kita, supaya Mhm. kita, mulai mengurangi kondisi, was-was itu ya? Iya, sebetulnya kan yang bikin was-was atau cemasnya juga pasti adalah pikiran-pikiran negatif tadi, Mmm, gitu kan ya, Mbak. Maksudnya yang bikin kita juga nggak nyaman kan adalah pikiran-pikiran kalau ya apalagi kalau sendiri ya, kondisinya orang tua jauh gitu ya. Ketika sendiri itu kan secara otomatis tuh ada yang namanya automatic negative thoughts. Jadi pikiran otomatis negatifnya itu tuh per sekian detik tuh suka muncul gitu. Dan mmm. itu sangat manusiawi banget sebenarnya, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kalau ditanyakan tadi gimana sih cara ngelolanya, setelah kita mengizinkan emosi tadi untuk bisa keluar dan kemudian misalnya diolah dulu dengan cara rileks dulu sebentar, sambil ngatur nafas, nanti sambil dicoba difikirkan ulang pikiran-pikiran negatif tadi. Jangan-jangan itu semua isinya inner-inner kritik-kritik terhadap diri sendiri kah, atau misalnya kita tadi tuh melihat diri kita tuh ya sekurang itu, kita mungkin lupa melihat diri kita bagian dari orang lain juga, gitu. Oke, sip. Semoga menjawab ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini cukup panjang nih Mbak Dila pertanyaannya. Saya bantu bacakan ya. Hmm. Mbak, mau tanya. Tadi dari judul kan kita lewati bersama-sama. We are together ya. Kita lewati bersama-sama. Jadi, melewati perubahan secara bersama. Itu bagi yang tahu dan paham. Ya, itu bagi yang tahu dan paham. Masalahnya di masyarakat ini kan berbagai macam perilaku ada di situ, ya. Nah, bagaimana cara menghadapi kelompok dengan pengetahuan yang rendah dan tidak peduli? Metode apa yang pas digunakan bagi kelompok tersebut? Biasanya kelompok ini tinggal di tempat padat penduduk, memenuhi kebutuhan seadanya karena memang kondisinya mengantarkan mereka seperti itu. Terus tadi kan perasaan sendiri, sepi, itu kan bagian individu yang sudah terkena ya, atau misalnya PDP. Apalagi jika sudah di stigma, terus dikarantina. Nah, gimana biar orang-orang seperti ini imunitasnya tidak semakin menurun? Karena dengan kesendiriannya tersebut membuat mereka menjadi sedih, cemas, takut, dan lain sebagainya. Jadi, strategi komunikasi perubahan perilakunya yang bisa kita pakai harus seperti apa? Sehingga Oke. bisa membangkitkan keyakinannya kembali, gitu Mbak Dila. Oke. Semoga nangkep ya. Terima kasih untuk Sip. pertanyaannya. Ya, apa namanya, tapi bagus banget selain bertanya, tapi juga ngasih, tambahan insight dan informasi buat kita semua kayaknya ya. Iya, benar. Oke, yang yang pertama, yang tadi tentang gimana sih caranya, mendeliver ini, membagikan hal ini kepada yang mungkin, ya kesehariannya beda ya, maksudnya sulit gitu untuk memahami hal-hal yang abstrak. Memang betul, kalau kita ngomongin we're all in this together, kita sama-sama kok ngelewatin dan segala macam, itu cenderungnya kayak, eee, abstrak gitu konsepnya gitu, apa sih ini gitu ya. Ya balik lagi kalau misalnya memang, kita, itu sebenarnya bagus banget kalau memang mau share-nya ke lingkup yang seperti itu, yang memang, di tempat padat penduduk, terus kemudian orangnya cenderung mungkin tidak terpapar sama, apa namanya, informasi-informasi yang kompleks gitu ya. Ya berikanlah informasi-informasi yang praktis gitu sifatnya, gitu. Kita juga nggak perlu kok memaksakan diri untuk kemudian hal-hal atau konsep abstrak ini dipahami secara utuh gitu. Yang jelas adalah konsep praktisnya kan tetap, kepada bagaimana caranya menjaga keselamatan diri dan keluarga gitu ya, menjaga kemudian, punya selalu, dukungan apa namanya, sistem, social support gitu di antara mereka gitu. Kalau misalnya memang itu kondisinya kayak, di tempat-tempat yang padat kayak gitu ya, tapi gimana caranya untuk tetap bisa terhubung, tapi juga tetap sehat gitu. Nggak yang kemudian terus, apa namanya, keluar rumah dan lain-lain. Diusahakan cara menyampaikannya ya sepraktis mungkin. Dengan cara, berarti kan kalau seperti itu, dikenali dulu nih, di-assess dulu biasanya. Dinilai dulu orang-orangnya seperti apa. Nah, tujuannya apa? Dengan asesmen yang kita bikin, dengan mungkin observasi yang kita bikin juga, kita jadi lebih paham. Berarti orang-orang dengan kelompok seperti itu, lebih mudahnya dengan cara yang gimana nih? Oh, oke, berarti dengan cara yang konkret, praktis. Maka kalau seperti itu dipilihlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang praktis juga gitu. Memang yang sifatnya sudah, contoh-contoh yang nyata gitu, yang jelas. Kayak gitu, yang buat pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi tentang gimana ya kalau misalnya, situasi ini dihadapinya sama orang-orang yang sudah jadi PDP gitu ya, atau yang sudah melakukan karantina gitu ya tadi ya, Mbak, Sifat? Iya, betul. Oke. Yang udah Sebetulnya kena stigma lah intinya. iya betul, mmm, sebetulnya kalau kita mau bahas tentang loneliness-nya sendiri, kesepiannya sendiri itu kan kita ngalamin semua, tapi tentu kesepian yang dialamin orang yang, melakukan isolasi mandiri itu, apa namanya, yang sudah suspek atau misalnya memang pasien itu, pasti justru lebih, apa namanya, lebih menantang dibandingkan kita-kita yang mungkin cenderungnya masih 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 sehat, masih, bisa berkegiatan secara normal untuk saat ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Memang kalau seperti ini yang dibutuhkan adalah, konsep komunitasnya sendiri, gitu. Eee, apa namanya, dipermudah untuk orang-orang tersebut selalu terhubung dengan
saudara atau misalnya orang-orang terdekat yang membuat mereka juga selalu mendapatkan support gitu. Itu kenapa tadi aku juga sempat share tentang penting banget nih untuk men-stop stigma-stigma yang seperti itu, gitu. Karena memang toh ini tuh penyakit yang baru gitu loh. Kita memang tidak sepaham itu sama penyakit ini. Lalu kenapa kita mesti memberikan stigma-stigma yang cenderungnya malah membuat membuat keruh gitu ya. Jadi memang yang dipentingkan di sini adalah komunitasnya seperti apa dulu. Memang perlu membangun komunitas yang juga bisa merangkul orang-orang tersebut gitu. Kalau misalnya memang dianya merasa nggak nyaman, nggak apa-apa juga untuk kemudian tidak harus memaksakan diri dia untuk kemudian ayo dong mau ngomong dong apa segala macam gitu ya. Orang kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu yang dibutuhkan sebetulnya adalah sikap empatetik dari kita. Kitanya berempati dulu. Kitanya mau merangkul dulu gitu. Agar betul banget tadi kalau misalnya dibiarkan dalam kondisi-kondisi psikologis yang kurang menyehatkan itu nanti juga semakin mempengaruhi imunitasnya itu benar banget gitu. Makanya sekarang basis komunitas, basis-basis sosial yang bisa tetap terhubung tadi, dan kemudian sikap-sikap empati itu jadi hal yang sangat berharga saat ini gitu buat mereka. Gitu. Oke, semoga terjawab ya. Ini tadi yang tanya adalah Mas Dadang. Ini ya, semoga menjawab ya Mas Dadang. Next, ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih, Mbak Dila. Halo Kak, selamat malam. Bagaimana melewati perubahan bersama ini dengan pasangan? Baiklah kalau yang ini punya pasangan ya. Jadi bagaimana melewati perubahan bersama dengan pasangan saat sama-sama jenuh di rumah dengan pasangan, emosi dan rasa bosan sering bikin konflik. Kami yang juga sama-sama beradaptasi dengan pola kerja WFH menjadi mudah emosional. Saat situasi normal, kami sering kali berlibur dan sekedar keluar makan untuk mencari suasana baru. Tapi situasi saat ini, kami sering kali ketemu. Kami selalu berhubungan bilang satu sama lain. Kalau nggak layar laptop, ya suami saya. Jadi intinya cuma dua kegiatannya, suami, laptop, suami, laptop. Alhamdulillah ya, kalau saya tiap hari laptop terus yang ketemu ya. Oke. Kita seperti selalu bersama tapi tidak connected nih. Gimana cara ngatasinnya? Oke, menarik ya. Karena sebetulnya salah satu adaptasi yang menantang di saat-saat karantina ini dan WFH ini juga sebetulnya adaptasi dengan pasangan juga ya. Sebenarnya nggak hanya pasangan, kalau saya dengerin dari klien-klien itu juga beradaptasi dengan anggota keluarga yang lain. Kalau misalnya ada orang tua di situ ya, kayak yang tadi yang ngekos tuh Mbak Sifat, kemudian pulang ke rumah orang tua dan sekarang kan waktunya jadi panjang gitu kan dengan orang tua, itu juga kadang-kadang menantang. Terus balik lagi nih, pahami bahwa dua-duanya memang rentan terhadap stres gitu. Maksudnya si istri dan suami itu tentu jadi rentan sama stres dengan kondisi kayak gini. Karena kan tadi tuh kuncinya biasanya kalau lagi stres akhirnya punya kegiatan-kegiatan keluar, distraksi gitu kan ya. Sekarang kan nggak bisa lagi tuh punya kegiatan yang seperti itu gitu. Pahami dulu dan kemudian kenapa sih perlu untuk memahami bahwa keduanya rentan terhadap stres agar kita jadi sama-sama nih mengelola ekspektasi gitu terhadap pasangan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita sudah lebih memahami atau bisa mengidentifikasi itu, mungkin kita kecenderungan juga gimana ya? Kadang-kadang kan kalau yang membuat stres itu juga karena ada apa ya, gap kan ya antara kebutuhan kita gitu sama realitanya. Misalnya tuh tadi Dian juga suami bisa terkonek, tapi hal ini belum dikomunikasikan juga sebetulnya nggak masalah. Sepanjang hal itu juga bisa menyehatkan nih gitu ya. Terus kemudian memang juga jadi penting untuk memahami
ekspektasi pasangan masing-masing tadi gitu. Sebetulnya apa yang jadi kebutuhan selama WFH ini. Karena kan proses beradaptasi ini awalnya tuh kita nggak selama itu misalnya berhadapan sama pasangan. Sekarang jadinya lama banget gitu kan. Jadi misalnya memang di rumah itu apa sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Apa yang memang sebetulnya perlu dipenuhi dan kira-kira kesepakatannya seperti apa. Itu sih, itu yang jadi penting sih. Apa namanya, berusaha untuk bisa mengidentifikasi dan asertif tadi, jadi salah satu hal yang bisa membantu sebetulnya kalau di dalam, apa namanya, konflik-konflik dengan pasangan yang mungkin muncul dalam situasi WFH kayak sekarang. Betul. Jadi memang mau tidak mau harus bisa asertif ya, karena yang ketemu laptop suami. Yang tadi sendirian yang ketemu TV, handphone ya. Kalau yang kalau yang sendirian TV, handphone. Nah, ini menarik lagi. Ada lagi pertanyaan yang masuk, Mbak. Saya mau tanya, jika pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita kan tidak pernah tahu nih kapan akan berakhir. Sedangkan kita harus terus yang namanya produktif. Bagaimana mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa produktif itu sebetulnya tidak selalu tentang uang, karena justru karena justru saya mulai stres dengan orang-orang yang bertanya, kamu nggak produktif, kerja dong, kerja. Nah, jadi produktif itu mungkin maksudnya adalah cenderung dengan yang namanya bekerja dapat duit. Nah, ini gimana Ya. sih cara ngedukasi orang-orang? Karena kan kalau misalnya makin ditekan dengan pertanyaan-pertanyaan lingkungan sosial seperti ini, di saat pandemi ini bukannya kita harusnya mindful, malah jadi makin stres. Iya Gimana iya, tuh? bener bener. Oke, karena, itu bener banget sih, karena kan gini, semakin banyak, apa namanya, dengan berkarantina, WFH dan segala macam ini, bikin jadi apa-apa tuh sosial media ya, Mbak. Jadi Betul. kan sekarang jadinya lebih semakin mudah untuk meng-compare diri dengan orang lain gitu. Apalagi misalnya melihat, wah yang si ini udah semakin apa, produktif dan lain-lain. Menarik nih pertanyaannya, gimana cara mengedukasi, orang-orang di sekitar gitu ya, tentang apa makna dari produktif itu sendiri. Sadly, sayangnya kita kan nggak bisa nih sepenuhnya mengontrol apa yang jadi pemikiran orang lain, apa yang kemudian, apa sikap-sikap yang mungkin dimunculkan juga dari orang lain. Sayangnya kita nggak bisa kontrol tuh hal itu semuanya, gitu. Cuman yang jadi penting sebetulnya adalah ini, kalau misalnya memang hal itu masih bisa dikomunikasikan, boleh saja untuk menyampaikan apa yang, apa kamu maknai tentang produktif itu sendiri, gitu. Karena gini, pada dasarnya setiap orang itu berhak saja punya indikator-indikator produktif dirinya sendiri. Ada yang mungkin misalnya, indikator produktifnya itu adalah nggak cuma soal apa ya, nggak cuma soal bisa baca buku atau misalnya ada yang akhirnya cari menu masakan baru dan segala macam tuh kayak produktif, ada juga mungkin yang seperti itu. Atau misalnya ada yang menamatkan apa gitu kan ya, atau misalnya ada yang terus-menerus bisa sharing kemana dan segala macam. Semua orang tuh pada dasarnya bisa aja boleh aja punya indikator produktifnya masing-masing. Apalagi sebetulnya nah, yang perlu diingat sebenarnya di sini nih, indikator produktif di kondisi pandemik ini sebetulnya adalah yang menyehatkan dan menyejahterakan diri kita, gitu. Jangan sampai kemudian kalimat-kalimat produktif tadi tuh ya malah menjadi sumber stresnya tadi, yang Mhm. seperti Mbaknya tadi bilang gitu kan, yang seperti penanya tadi bilang. Jangan sampai kata-kata produktif malah membuat kita malah jadi mengkritik diri kita sendiri, gitu. Kenapa saya jadi nggak produktif ya, gitu kan ya. Nah, cuman balik lagi nih, agak tricky untuk kemudian, kita bisa mengedukasi orang lain. Kalau misalnya edukasi itu kita harapkan bisa mengubah sikap atau mengubah, pola pikir mereka juga. Mungkin yang bisa kita upayakan adalah memberikan pemahaman. Tapi kalau misalnya kemudian, mereka jadinya berubah sikapnya, ya kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Jadi nggak apa-apa juga untuk pelan-pelan mengkomunikasikan, memberikan pemahaman juga kepada mereka bahwa makna produktif buat kita itu seperti apa. Makna produktif yang menyehatkan buat kita tuh seperti apa. Dan nggak apa-apa juga untuk kemudian menerima, apa namanya, memvalidasi mereka juga, berempati juga terhadap makna produktif dari mereka, gitu. Jadi di sini sehingga kayak ada kesalingan gitu loh. Jadi saling saling kemudian yang ini memahami produktif maksud dari mereka, yang satunya lagi juga sebaliknya, kayak gitu.
Jadi memang agak susah ya kalau kita berbicara tentang lingkungan sosial, para netizen yang maha benar itu bahwa Oh, produktif betul. adalah menghasilkan uang. Bisa jadi produktif Betul. itu maknanya beda-beda. Ya tadi bisa Benar, menyelesaikan benar. buku, misalnya hari ini Mm-mm. kita selesai beres-beres rumah, atau misalnya kita Benar, benar. selesai ngapain lah ya. Ya, jadi jangan sampai kita malah jadi mentalnya down gara-gara cap ya, mungkin labeling orang-orang tentang makna Labeling. produktif. Tapi kita justru harus mulai mengedukasi mereka sebetulnya produktif itu seperti ini loh versi saya gitu. Karena ya balik lagi memang Mm-mm. kita tidak pernah bisa memaksakan orang lain. Mau nggak Betul. mau Dan ya. kalaupun Hmm? iya, dan kalaupun misalnya orang lain juga kemudian sulit untuk memahami makna produktif dari kita, ya it's okay juga. Kita nggak perlu juga untuk beating up ourselves, kita nggak perlu juga untuk marah-marah ke diri sendiri ataupun marah ke orang tersebut gitu kan. Ya karena itu juga ya begitulah kalau misalnya kita lagi belajar tentang yang mana yang bisa kita kontrol, yang mana yang nggak bisa kita kontrol. Beberapa hal memang perlu kita relakan aja gitu. Betul, 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 betul. Jadi memang lingkungan masyarakat atau sekitar kita, sosial kita adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi kita berusaha untuk menerima kondisi itu bahwa ya udah nggak apa-apa, banyak kok yang nggak sepaham dengan kita juga nggak apa-apa. Jadi memang kayaknya mirip seperti self acceptance nggak sih kalau misalnya kita harus kayak menerima gitu loh, ya udahlah nggak apa-apa kalau beda pendapat, karena kan ada tuh yang suka kepikiran terus Mbak Dila gara-gara Iya, dicap ya. ini, dicap itu, udah mah kondisinya kayak gini, dicap ini itu, kepikiran, mumet, nggak bisa tidur, halah. Betul, sebenarnya ujungnya adalah ke sana. Tapi kalau misalnya memang kita mau berikhtiar untuk mengedukasi tadi, ya itu juga apa namanya, sah-sah aja. Kita juga boleh aja kok mengedukasi atau misalnya kayak, mungkin bahasanya adalah share tentang apa yang kita pahami, apa indikator kita. Tapi the rest of it, sisanya ya lepaskan gitu. Maksudnya sisanya memang kita nggak harus membuat mereka harus, paham langsung gitu. Iya, betul-betul. Karena memang untuk memberitahu atau mengedukasi itu nggak butuh sekali, dua kali, mungkin kita harus mulai bersabar berkali-kali mengedukasi orang. Oke, Iya. menarik. Ini terakhir nih Mbak Dila, ada pertanyaan yang masuk. Kak, mau tanya, untuk masalah kesepian. Jadi sebelumnya, saya ini orangnya ekstrovert banget. Jadi saya kemana-mana sering sama teman. Tiba-tiba Mhm. saya berada dalam kondisi nggak bisa kemana-mana. Saya juga mulai bosen dengan segala jenis yang berbau media sosial dan berita-berita. Apapun semua kegiatan sudah saya lakukan, ya, semua kegiatan sudah dilakukan. Kemudian ketika apa nih? Oke. Kemudian tadi kan kita harus menerima perasaan-perasaan itu. Saya sudah nih berusaha menerima dengan yang namanya mindfulness. Mhm. Tapi lambat laun saya suka merasa ada perasaan sedih, tiba-tiba nangis sendiri. Ini apakah bagian dari kesepian ketika saya merasa sedih dan nangis sendiri? Ini nangis kasihan gimana dong? Mmm, oke. Udah? Udah, udah, Itukah udah. pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaannya jadi, Oh. dia, ekstrovert, terus udah mulai Mhm, bosen dengan ngobrol ketemu sama temen-temennya, terus udah kayak, selain itu juga dia sudah merasa produktif, tapi, mhm, kan tadi harus menerima kondisi yang mhm. ada, perasaan-perasaan yang ada. Dia udah berusaha nih dengan mindfulness, tapi kadang dia tiba-tiba suka nangis sendiri gitu. Apakah itu Ya. bagian dari kesepian? Mhm. Oke. Apa namanya, terima kasih buat pertanyaannya. Sama ekstrovert juga ya. Aduh, tahu-tahu Challenging ekstrovert mulai tersiksa ya. challenging memang buat, para, apa namanya, sebenarnya gini, ekstrovert itu kan lebih karena energinya memang butuh dikeluarkan ya, intinya. Sehingga, apa namanya, energi butuh dikeluarkan dan kemudian juga dengan ketemu orang men-charge, energi lagi gitu kan. Sementara kan ini, physical distancing ini nggak ketemu tuh fisik-fisik yang bisa men-charge energi tadi gitu ya. Sebetulnya memang, menantang kondisinya dan, sebetulnya untuk kemudian sudah mengusahakan hal-hal tadi, apresiasi dululah dirinya gitu ya. Ini memang bukan hal yang mudah ternyata untuk dilakukan, tapi, anyway kamu sudah coba gitu. Kamu sudah coba untuk kemudian, apa namanya tadi, berusaha untuk produktif, kamu sudah coba juga untuk, bisa mindful dan lain-lain gitu.
dan itu adalah suatu hal yang baik gitu ya. Pun kalau misalnya ketika kan tadi benar dengan kita mengizinkan emosi dengan memvalidasi emosi tadi muncul tuh rasa-rasa kayak pengen nangis atau kayak jadi sedih dan itu pun nggak apa-apa untuk dirasakan gitu. Dan apakah itu adalah bentuk dari perasaan kesepian? Ya salah satunya kan memang tadi kesepian itu karena terjadi gap. Sepertinya kebutuhan akan interaksi sosialmu bisa jadi banyak gitu kan, kebutuhannya banyak namun pemenuhannya sedikit nih gitu. Nah, sejauh ini sudah seperti apa pemenuhan akan kebutuhan sosialnya yang kamu lakukan dulu? Itu dulu coba diidentifikasi juga. Tapi gini, kalaupun memang ketika rasa sedihnya muncul dan kemudian menangis, ya nggak apa-apa juga untuk mengeluarkan itu. Jadi dirilis aja dulu ke ketidaknyamanannya, terus kemudian sambil merangkul dalam tanda kutip tadi, merangkul dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak apa ya? Punya teknik untuk misalnya meluk diri sendiri kek, atau misalnya ngomong sama diri sendiri, memberikan self talk yang cenderungnya positif, apresiatif gitu-gitu ke diri sendiri juga ketika memang lagi rasanya berat tadi gitu. Kasih waktu untuk kemudian rasa sedih dan rasa apanya rasa sepi tadi memang perlu dikeluarkan. Setelah itu mungkin coba juga identifikasi sumber-sumbernya nih. Eee, ini kan berarti kan adalah koneksi antara, apa namanya, dengan dunia luarnya jadi semakin menurun. Kira-kira sumber dayanya ada di mana aja ya? Berarti nanti perlu di-list lagi sumber daya apa aja yang mungkin aku perlu optimalkan, kegiatan-kegiatan apa aja yang mungkin memang menghubungkan aku dengan orang lain gitu, sehingga kebutuhan akan interaksi sosialnya juga bisa lebih terpenuhi, seperti itu. Begitu. Betul ya. Emang ini cukup challenging buat orang-orang ekstrovert di mana tiap Bener. tapi saya ngerasain gitu banget loh, Mbak. Jadi kayak tiap hari dari Senin sampai Minggu saya bisa keluar rumah, misalnya kayak ngisi acara di mana, terus dari satu kampus ke kampus yang lain, terus tiba-tiba harus berdiam diri di rumah yang Bener, berbulan-bulan, yang sudah bener, mulai nggak tahu lagi nih harus ngerjain apa, dan emang bener, luar biasa sih. Tapi lambat laun, kalau saya sih ngerasa lambat laun udah mulai terbiasa ya. Jadi ya ya, udahlah ya, karena udah ngerasa ya udah ini mmm, suatu hal yang normal kok gitu. iya. Karena Oke, memang penting juga nih, Mbak, kalau untuk, apa namanya, tidak terlalu keras sama diri sendiri dalam situasi kayak gini. Maksudnya, apa namanya, kalau misalnya kita keras sama diri sendiri bilang kayak, "Jangan sepi jangan sedih dong," atau misalnya kayak, "Ah, kok gini aja cemen," itu justru malah nggak menyehatkan gitu ya. Ya mhm. kalau misalnya memang lagi kondisinya nggak nyaman, ya izinkan aja, nggak apa-apa juga. Tadi aku, apa namanya, karena memang juga sebagai orang yang ekstrovert, ternyata memang terhubung lagi sama orang-orang yang, apa, yang memang dekat gitu-gitu, orang-orang yang disayang gitu, sahabat-sahabat gitu, memang terasa sangat, membantu sekali gitu. Jadi memang, kasih deh waktu atau space memang untuk terhubung gitu sama mereka. Iya, bener ya. Jadi sekarang ya anggaplah banyak koneksi. Tapi saya kemarin-kemarin juga mulai terhubung dengan teman-teman SD, teman-teman SMP, teman SMA, ya main games lah bersama atau yang lain. Tapi itu akan setidaknya mengurangi rasa sepi dan bosan ya. Jadi memang mau nggak mau ini kondisi kita harus mulai terkoneksi lagi dengan teman-teman yang lama Betul, misalnya ya. Gitu. betul, betul Semoga banget. terjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Dila. Mbak Dila, karena sudah tidak ada lagi penanya, boleh diberikan closing statement dari materinya? Oke, eee apa namanya, sebagai penutup, sebetulnya tadi aku sering sekali berulang, sering sering sekali mengulangi kata-kata kayak, apa namanya, "Izinkan aja, bolehkan aja," dan segala macam. Yang perlu kita sama-sama ingat adalah diri kita ini juga ya, apa namanya, adalah manusia gitu, manusia dengan emosi, manusia dengan pemikiran-pemikirannya. Jadi, di dalam kondisi pandemi kayak gini, apa namanya, juga sempatkan diri untuk kemudian kita berikan nih rangkulan terbaik kita buat diri kita sendiri. Kita memang lewatin ini bareng-bareng gitu, sambil sambil merangkul, sambil juga memberikan afirmasi buat diri sendiri, memberikan kalimat-kalimat yang mungkin juga menenangkan, berterima kasih mungkin sama diri sendiri. Karena memang mungkin nih, di waktu-waktu yang seperti ini hikmahnya juga adalah, eee, apa namanya, di hari-hari kita biasanya mungkin kita cenderung take it for granted aja.
kita mungkin kayak ya udahlah semuanya kayak berjalan seperti biasanya. Tapi mungkin ketika kita lebih banyak waktu juga untuk diri sendiri, kita malah jadinya semakin bisa nih terhubung tadi, terkonek sama diri sendiri dan juga ke orang lain yang ternyata seberharga itu. Gitu. Jadi lihatlah bahwa lihat dan pahami serta juga sadari bahwa kita ngelewatin ini secara bersama-sama, kamu nggak sendirian gitu. Memang mungkin ini tidak nyaman, memang mungkin ini menantang, tapi kita selalu diberikan juga oleh Yang Maha Kuasa itu kekuatan dan potensi untuk melewati ini secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, semoga menjawab semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang perasaan yang selama ini menghinggapi baik itu perasaan sendiri, sepi dan lain sebagainya. Semoga juga menambah wawasan teman-teman sekalian dan pengetahuan mengenai bagaimana sebetulnya kita menerima kondisi ini, kita kemudian selain menerima tuh memvalidasi kondisi keadaan-keadaan yang kita alami, karena ya balik lagi kita kalau misalnya kita terlalu keras terhadap diri kita juga nggak baik ya, karena semakin keras terhadap diri juga itu akan merusak diri kita sendiri. Oke, semoga materi malam hari ini, sharing session malam hari ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan bisa menjadi satu energi positif buat teman-teman semua untuk tetap bisa we are together, jadi nggak sendirian nih, kita sama-sama bersama-sama dengan sesuatu hal yang the new normal ini. Sebelum kita akhiri sesi malam ini, seperti biasa kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh dinyalakan dulu videonya. Ya, Mbak Zuhai, Mbak Aulia, Mbak Adelia, Mbak Aiza, Mbak Novi Rizky, Mbak Nadia, Mas Dadang, boleh dinyalakan videonya, kita foto bersama dulu. Yang lain masih OTW. Nanti foto dan materinya akan dikirim sama admin seperti biasa di grup ya. Oke, mana nih yang lain? Mbak Adelia, Mbak Aulia, Mbak Nadia, Mbak Aiza, Mas Dadang. Oke, udah ada. Mana lagi nih? 4 lagi. 4 lagi kemana nih? Masih malu-malu kayaknya 4 lagi ya. Oke. Oh, udah nih Mbak Aiza ada muncul. Oke. Mbak Nadia, Mbak Adelia, Mbak Aulia. Ini Mbak Aiza kemana kameranya? Oke, halo. Besok sore akan ada webinar, sambil menunggu yang lain, besok sore bakalan ada webinar seri selanjutan. Itu pembahasannya tentang I Love Me dari komunitas Calm yang akan menyampaikan ini kegiatannya sekitar jam 4 sore, jadi lebih sore sambil nunggu beduk maghrib ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Kita mulai. Loh, Mas Dadangnya hilang lagi. Oke, udah ada. Sip. Oke, siap ya. Kita foto bersama. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi berikan senyum terbaiknya. 1, 2. Mbak Zuhai, kameranya goyang. Coba dibenerin dulu kameranya goyang. Oke, ulang ya. Siap ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali untuk diskusi malam hari ini. Sampai bertemu lagi di seminar selanjutnya. Selamat istirahat.